Besok hari Senin, hari Selasa, saya bersama teman-teman akan membuat buka bersama 1000 orang. Allahu Akbar. Bapak Ibu dari Kemang Manis yang mau datang silakan datang, ongkos tanggung sendiri. Tulis saja di Google Pesantren Nurul Azhar Riau, enter, Sherlocknya sudah dikasih. Awas kalau tidak datang. Dari mana duitnya? Ini dari jamaah semua. Kita buat buka bersama 1000 orang, anak yatim, fakir miskin, yang kaya raya, yang rakyat jelata, dari mulai diplomat sampai penjual tomat sampai Ustadz Somad. Duduk di lantai yang sama, makanan dengan menu yang sama, supaya kita merasakan kebersamaan. Ustadz Somad ini ngomong kebersamaan, tapi dia sendiri tidak menampilkan kebersamaan. Kami duduk di bawah, dia di atas, karpetnya 2 lapis. Kami duduk di bawah, dia di atas tinggi. Bukan salah saya, panitia yang buat kok. Saya maunya di bawah bersama kalian semua, besti. Ustadz Somad itu di atas pakai karpet, karpetnya minjam. Mohon selesai acara nih karpet segera dipulangkan. Saya nggak mau nanti orang Kemang Manis ketika ditanya, pernah Ustadz Somad ke Kemang Manis? Pernah, waktu puasa hari ke-6. Gimana tausiahnya? Berkesan. Apa kesannya? Karpetku belum pulang sampai sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dari atas ini melihat payung-payung seakan-akan ini sedang berada di padang Arafah. Panjang umur, sehat badan, kita berhaji ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sebelum Anda membayar ONH haji, bayarkan dulu 2-3 sak semen untuk Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin Kemang Manis. Bagi yang tidak bawa uang, silakan isi kotak dengan cincin, gelang dan rantai. Mana panitia yang bawa kotak? Cepat sedikit sebelum hati ibu tertutup. Cepat. Nah, kalau bisa kotaknya banyak ke ibu-ibu. Bapak-bapak ini nggak terlalu banyak megang uang. Mereka hanya megang surat tanah. Adapun uangnya semua ibu yang megang. Betul, Bu? Oh, betul katanya. Kata si ibu, kalau bapaknya mau pergi, sampean nek lungo, orang gawa duit banyak-banyak. Engko apa, Bu? Itu Masya Allah. Tolong kotaknya naik juga ke atas, karena di sini banyak ikan-ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba, banyak. Mudah-mudahan selesai tabligh akbar ini, pembangunan Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin Kemang Manis selesai. Bapak punya rumah besar, kalau meninggal rumahnya tinggal, betul? Bapak punya mobil mewah, kalau mati mobilnya tinggal, betul? Ibu punya cincin, gelang, subang, rantai, anting, gelang kaki, kalau meninggal gelangnya tinggal, betul? Ibu, boleh saya tanya ya? Jangan tersinggung ya, jangan sakit hati ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Yang kekal abadi hanyalah sodako, somat pula katanya. Yang kekal abadi adalah sodako untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin Kemang Manis. Ustadz Abdul Somad hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran ini membawa rahmat dan barakah untuk pendidikan anak-anak kita, insya Allah. Lihatlah anak yang baik-baik itu, anak-anak yang baik. Siapa yang sanggup mengajarkan sholat kepada mereka? Siapa yang sanggup mengajarkan baca Quran kepada mereka? Yang sanggup itu hanyalah guru-guru yang ada di Hidayatul Mubtadiin. Hidayah. Kotaknya, saya heran kenapa jantung saya ini tiba-tiba detaknya tidak normal. Rupanya kotak sudah dekat.
Ibu tadi memasukkan uang ke dalam kotak 1 juta. Amin. Di rumah ada di lemari 100 juta. Amin. Yang masuk ke kotak 1 juta. Amin. Yang tinggal di lemari kamar di rumah 100 juta. Amin. Tiba-tiba nanti malam mati. Pertanyaannya, yang dibawa mati yang 1 juta apa yang 100? Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 100 siapa yang megang? Mereka megang, Bu. Kalau di tangan 100 juta itu yang nangis cuman sebelah kanan, yang sebelah kiri jelas. Serahkanlah semuanya, cabut gelang, rantai, anting, masukkan semua. Kalau ada yang giginya emas, puih, masukkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawitnya luas, duitnya banyak, sugih, mobilnya mahal, walaupun bunyi klaksonnya kredit, kredit, kredit. Begitu kita meninggal, sawit akan dibagi ke ahli waris, mobil akan dijemput oleh leasing karena baru bayar DP nunggak 2 bulan. Yang kekal abadi mengalir ke kubur kita adalah 2-3 saksmen untuk hidayatul mubtadiin. Karena di sana anak-anak belajar sholat, anak-anak sholat tarawih, anak-anak sholat witir, pahalanya mengalir untuk bapak ibu yang berwakaf, berinfak, yang bersedekah. Ya Allah, yang berinfak, bersedekah, berikanlah mereka kesehatan, kelimpahan rezeki, ya Allah. Setiap hari Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat berdoa untuk yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa, yang bersedekah beri mereka ganti, ya Allah. Bagaimana dengan yang tidak bersedekah, yang pura-pura khusyuk dengan ceramah biar supaya kotak lewat? Allah adil, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, yang tidak bersedekah binasakanlah dia, ya Allah. Saya nggak nakut-nakuti, tapi waspadalah. Insya Allah yang belum bersedekah sekarang karena lupa bawa dompet, nanti langsung transfer banking. Begitu buka handphone, cari rekeningnya, langsung ke QRIS, langsung transfer ke Hidayatul Mubtadiin. Setelah transfer, lihat hasil transfer, nangis, meleleh air mata. Tanya sama suaminya, sampean kenapa? Salah ketik, terencana nolnya 5, kalau 5 kan 100.000, ternyata yang diserang transfer 6 sejuta. Sejuta yang salah transfer itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu. Anak-anak ini seperti daun yang hijau. Siapa yang sanggup menjaganya? Ada Syiah, ada Wahabi, ada Khawarij, ada aliran sesat, ada agnostik, ada sekuler, ada liberal, ada komunis. Yang bisa menjaganya hanyalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mbah Hasyim Asy'ari pulang dari Makkah bersama dengan Mbah Wahab Hasbullah, bersama dengan Denanyar, bersama dengan Mbah Bisri Sansuri, mendirikan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Pecinya dipakai oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan kita sampai mati berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ilaha. Bapak dulu yang mengazankan anak bapak waktu lahir. Waktu lahir anaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan diminum teh manis dingin. Karena kalau sekarang ini dengar azan ini, perasaan semua azan ini kok yo mirip kayak azan maghrib kabeh. Atau saya aja yang merasa gitu, atau bapak ibu juga? Ibu mendengar azan merasa azan maghrib? Yuk kok podo ya? Ternyata rasaku juga rasamu. Nah, kita satu perasaan sama bapak. Rasa apa? Rasa lapar. Kebersamaan. Kita nggak bisa berteman kalau satu kenyang, satu lapar. Kita nggak bisa berteman kalau yang satu prihatin, yang satu memprihatinkan. Hari ini kita bisa bersama. Kenapa? Karena kita sama-sama satu perasaan. Iya Ustaz Somad, itu enak di atas pentas ada karpetnya. Aku ya berdiri, saudaraku. Kalau ada kalian yang tak dapat karpet, saya juga berdiri. Bedanya kalian cuma berdiri, aku berdiri ngomong aja.
Kalian duduk di saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang ngomong, tapi kita sama-sama dalam satu kebersamaan, sama-sama diikat dengan ikatan la ilaha illallah. Kenapa Ustaz Somad ini dari tadi ngulang la ilaha illallah, la ilaha illallah? Karena memang kita diajarkan mengulang-ulang afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena kita nanti mau saat mati, anak-anak kita ini yang akan membisikkan ke telinga kita la ilaha. Ibu ajarkan anaknya tahlil, bapak ajarkan tahlil, pindah rumah tahlil, ngusir hantu dari kebun tahlil, ngusir tukang kredit tahlil, ngusir orang kesambat tahlil, mengusir hantu setan tahlil, ada orang meninggal tahlil. Karena kita nanti mati akan dibisikkan ke telinga kanan tahlil. Kalau anak-anak ini tidak disekolahkan ke hidayatul mubtadiin, jangan khawatir, jangan sampai bapak ibu perlu cemas. Saya takut nanti bapak ibu waktu mati bukan dibisikkan la ilaha illallah, anaknya akan bisik mana surat tanah. Hari ini bapak ibu boleh tersenyum, tapi nanti apa yang saya katakan ini bisa saja terjadi. Siap jaga anak-anak kita? Insya dengan kegembiraan Ramadan, merajut semangat kebersamaan, bangkitkan ukhuwah Islamiyah dan watoniyah. Bapak Islam, ibu Islam, saya, kita ini namanya ukhuwah Islamiyah karena sama-sama Islam. Ini orang Jawa semua, ada orang Melayu, Melayu yo lari, itu orang Melayu itu jago. Ada orang Batak, Horas, oh, banyak juga Batak. Ada orang Minang, Baakaba dun sana ambo kasadonyo lay ranca, banyak juga Minang. Biado alak kita sesudena, banyak juga orang Mandailing, Agak Kareba, Madeceng, banyak juga orang Bugis. Tapi saya tengok yang jawab orangnya itu aja. Walaupun Batak, walaupun Minang, walaupun Jawa, walaupun Melayu, walaupun Bugis, diikat dengan satu ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya ukhuwah Islam. Yang satu lagi ukhuwah watoniyah. Tadi malam saya di WhatsApp, Ustadz Somad, saya mau ketemu Ustadz di mana? Yang WhatsApp ini orang Kristen Protestan, enggak Islam. Saya mau ketemu Ustadz. Saya bilang saya di Sarolangun, nanti kita ketemu di pesantren, silakan datang ke pesantren. Saya sekarang menuju pesantren. Saya bilang saya sampainya tengah malam, karena saya dari Sarolangunnya jam 10. Waduh, kalau gitu kita ketemu kapan ya? Kalau gitu kita ketemu siang. Sebelum saya ke Kemang Manis, kita ketemu dulu. Tadi ketemu di Jambi, di rumah Ustadz Ican. Tidak Islam. Itu namanya ukhuwah watoniyah. Jadi saya kalau cerita ukhuwah watoniyah ini bukan cuma ngomong, bukan cuma ceramah. Saya sudah menjalin hubungan watoniyah duluan. Yang saya anehnya, kok bisa orang Kemang Manis ini kok bisa tahu saya tadi ketemu sama orang gak Islam? Sampai kemarin dibuat judul watoniyah. Saya tadi ketemu dengan saudara yang tidak Islam, tapi kita diikat dengan satu ikatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya terjadi banjir bandang, nauzubillah, 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 banjir. Datang banjir bandang, air bah datang, tiba-tiba datang orang yang nggak Islam mau tenggelam. Bapak ibu langsung tarik tangannya tolong atau tanya dulu, sampean agamanya apa? Ibu nanya dulu atau langsung tolong? Bapak nanya dulu atau langsung tolong? Kalau ada yang nanya, sampean apa? Islam, tolong. Sampean nanti kalau kita nanya, kita pasti akan banyak pertanyaan. Sampean apa? Islam. NU apa Muhammadiyah? Kita nggak nanya selama dia manusia. Ada seorang perempuan
nakal, WTS, wanita, aduh nggak layak disebutkan di sini, banyak anak-anak, mestinya disensor. Dia sedang kehausan, nggak ada timba, dia ambil sepatu bot bekas tapak kakinya bau busuk, dia masukkan ke dalam sumur, dia lihat ada seekor anjing yang kehausan, dia kasih ke anjing. 3 makhluk yang kotor, yang jahat, yang jelek. Anjing najis mughalladhah. Kalau sampai anjing menjilat kulit kita, itu bukan cuma disiram, tapi disiram dengan 7 air, salah satunya dengan air bercampur dengan tanah, karena bakteri dari lidah anjing hanya bisa dimatikan dengan bakteri yang ada di dalam air tanah. Tidak mati dengan deterjen, tidak mati dengan mama lemon, matinya dengan bakteri yang ada di dalam air tanah. Begitulah hebatnya ajaran Islam. Anjing najis mughalladhah, kotor. Sepatu tempat tapak kaki busuk, kotor. Perempuannya nakal, kotor. Tapi saat dia memberi minum kepada seekor anjing, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Kalau memberi minum anjing saja diampunkan dosa, apalagi ngasih minum ustaz. Kenapa ustaz nggak dikasih minum? Puasa. Saya ngasih tahu ini, mana tahu nanti ada yang komen waktu video ini diupload di YouTube, nanti ada yang komen, tega benar ustadznya kok nggak dikasih minum. Nanti bapak dari Kemang Manis komen di bawah, ini puasa bodoh. Udah tahu pengajiannya bulan puasa, walaupun puasa ustadz bisa menggelegar, ini karena doa dari orang Kemang Manis semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah perbuatan baik kepada seekor anjing bernilai amal soleh? Dijawab Kanjeng Nabi, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Walaupun seekor anjing, maka dia tetap ada bernilai sedekah. Tapi jangan gara-gara ini semua pulang besok beli anjing. Ini ceritanya kan dulu Bani Israel. Kalau zaman sekarang punya anjing boleh untuk apa? Jaga kebun sawit, karena diambil brondolnya. Brondol diambil ninja, ninjanya digigit anjing, rabies, mati kontan. Boleh jaga kebun, jaga rumah. Kebetulan ada orang Kemang Manis, wow, duitnya nggak diletakkan di bank, tapi di bawah tempat tidur. Kamarnya dikunci, kuncinya disimpan, rumahnya dikunci, kuncinya disimpan, pagarnya dikunci, kuncinya disimpan, mobilnya dikunci, kuncinya disimpan, kuncinya hilang. Perlu dijaga. Tapi sekarang kita tidak perlu, karena banyak security, banyak pesilat-pesilat tangguh yang luar biasa. Kita sekarang dalam keadaan aman dan damai. Ini namanya ukhuwah watoniyah. Di Indonesia ini dua-duanya ada, ukhuwah Islamiyah ada, ukhuwah watoniyah ada. Tiba-tiba di Kemang Manis ada perempuan, laki-laki, rambutnya pirang, kulitnya putih, matanya biru, ya seperti saya ini lah lebih kurang. Tiba-tiba datang naik sepeda di Kemang Manis, rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih. Lalu bapak nanya, "Iku sapa? Iku sapa?" Bule. Istrinya bule, suaminya Pak Le. Apakah dia saudara kita? Saudara ukhuwah Islamiyah? Tidak, karena dia tidak Islam. Saudara ukhuwah watoniyah? Tidak, karena dia bukan orang Indonesia. Lalu dia saudara kita apa? Namanya ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Datang bule kemari kelaparan, minta makan. Apa kata bulenya? Mangan po, makan pak. Orang Kemang Manis ngasih makan apa orang? Kasih makan. Apakah ditanya dulu, kamu Islam, kamu warga negara Indonesia, KTP-nya mana, RW berapa, ada surat miskin? Nggak ada. Bantu. Jangan sampai karena banyak pertanyaan mati dia. Mati bukan karena lapar, mati karena banyak ditanya. Kita menolong makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yabitu sab'anan. Orang Islam yang rajin taraweh, yang rajin ke Makkah umrah, yang pergi haji, yang hatam Quran. Tapi kalau tetangganya ada yang kelaparan, la yabitu sab'anan,
dia tidak beriman karena membiarkan tetangganya kelaparan, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, sedangkan dia tidur dalam keadaan pulas, ngorok, tetangganya sampai tidak makan. Itulah pendusta agama. Ara'aitalladzi yukadzibu, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikalladzi yad'ul, itulah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil, dan dia tidak memberikan makan orang miskin. Tapi di Kemang Manis ini saya yakin dan percaya tidak ada fakir miskin yang tidak makan, tidak ada anak yatim yang tertunda uang sekolahnya. Kenapa? Karena orang Kemang Manis ini sugih kabeh insyaallah. Dari mana Ustaz tahu? Dari tanamannya keliling, dari truk-truknya mbuh itu punya sopo, dari mobil-mobilnya insya Allah semakin banyak. Selesai Ramadan, Syawal, melimpah ruahlah rezeki orang Kemang Manis insya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna billah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Perasaan kami nggak pernah latihan bersama, tapi kok yang nyambung ya. Ternyata orang kalau sudah sehati sejiwa itu begitu Bapak Ibu. Saya ke Kemang Manis ini udah berapa kali? Baru pertama kali. Tapi kok kelihatannya kita udah lama kenal ya. Kata jamaah, Ustaz aja yang sok akrab. Mana grup hadrohnya? Masya Allah. Apa nama grup hadrohnya Bu? Hah? Nama grup hadrohnya Syauqul Mustafa. Syauqul kalau pakai qaf, Syauqul rindu. Mustafa orang yang pilihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi jangan salah jawab. Nanti kalau ditanya, apa jenenge grup hadroh di desa Kemang Manis itu? Syauqul pakai kaf. Kalau Syauqul artinya duri. Syauqul arti duri, pakai qaf. Syauqul Mustafa, kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin menikahkan anak, acara walimah, acara nikah, acara khitanan, pindah rumah, undanglah Syauqul Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, jadwal penuh. Masalah persenan nanti kita bahas ya. Jangan sampai wonge wis ngaji, wonge wis yasinan, wis tahlilan, tapi pas anak nikah, pas anak rabi, sing tampil ora Syauqul Mustafa. Sing tampil siapa? Kipot tunggal, cinta satu malam, keong racun, kucing garong, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Katanya udah ngaji, katanya sudah selamatan, katanya cinta sama Nabi Muhammad SAW, tapi kenapa masih ada maksiat? Datang acara walimah iku sunnah, tapi melihat perbuatan maksiat iku haram. Nek ono sunnah nek haram. Kalau ada sunnah dan ada haram bertabrakan, datang apa orang? Saya datang, sudah sampai pintu nggak jadi, ngelihat artisnya pakai rok pendek. Saya takut kalau saya masuk nanti pas makan salah suap. Saya ngelihat jamaahnya ngelihat mata saya, akhirnya saya pulang. Yang acara walimah komplain, kenapa Ustaz Somad nggak datang? Kami susah-susah ngantar surat undangan, kenapa Ustaz nggak datang? Saya sudah datang. Nek Ustaz datang ke orang melebu, aku orang melebu. Kenapa nggak masuk? Karena waktu di pintu saya lihat, daripada saya malu, bagus saya pulang.
Bahaya bapak-bapak, ibu-ibu kalau pakai keyboard tunggal, artisnya pakai rok pendek, sing delok iku menetes air liur, pulang ke rumah menetes air mata. Tapi alhamdulillah ibu-ibu semua ini adalah bidadari-bidadari surga bapak semuanya. Kenapa? Karena perempuan bersolek untuk suaminya apa untuk suami orang? Untuk suaminya, bukan untuk suami orang. Maka dengan hadrah mereka tidak pakai solek jahiliyah, mereka tidak membuka aurat, mereka menutup rambutnya, menutup wajahnya, dan mereka berada di belakang. Mereka tidak di depan. Dulu zaman saya kecil itu kalau ada acara perempuan tampil di depan, kelempang kelempong kelempang kelempong, bismillah tawassalna billah, la 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 la. Nyanyinya biasa aja, make upnya luar biasa, 3 inci. Tapi hari ini perempuan diletakkan di belakang, sehingga perempuan dengan laki-laki tidak campur aduk. Dari tali plastik ke kiri laki-laki semua, dari sini ke kanan perempuan, ada juga laki-laki. Ini pengawal-pengawal, ini pengawal emak-emak garis keras. Majelis kita ini majelis zikir, majelis kita ini majelis solawat, majelis kita ini insya Allah majelis yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Habis temanya sudah kita bahas, kegembiraan, merajut kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Tadi saya berdiri di sini jam 5 kurang 15, sekarang sudah jam 6 kurang 15. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya berdiri 1 jam, terasa dari kesemutannya. Kira-kira kalau saya lanjutkan sampai azan maghrib masih tahan? Bapak masih kuat? Ibu masih sanggup? Saya nggak kuat. Kami masih mau lanjut perjalanan ke Merlung. Nanti buka puasanya nggak tahu entah di mana. Habis itu baru kami pengajian malam, lanjut ke Pekanbaru. Doakan supaya kami sampai selamat dengan sentosa. Di akhir tausiah, di ujung menjelang berbuka, di saat mustajab berdoa, 3 doa yang tidak ditolak: dakwatul walid, doa ibu, doa bapak untuk anak; dakwatul shaim, doa orang yang berpuasa; dakwatul musafir, doa orang yang musafir. Di petang yang penuh berkah ini kita sama berdoa, mudah-mudahan Kemang Manis jadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Kades, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil diberikan kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Semua warganya, masyarakat, anak muda dijaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.